Salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, anugerah Tuhan boleh memperjumpakan kita semua dalam tayangan ini. Ada firman Tuhan untuk kita hari ini yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan ini. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman tadi. Tolonglah kami untuk bisa mengerti apa maksud-Mu dari apa yang telah kami baca dan dengar. Biar firman ini jadi tuntunan hidup dalam mana kami melangkah di kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, kita sudah baca firman Tuhan tadi. Ketika kemudian ada orang yang berkata, oh ini semua dalam keadaan aman dan damai. Saudaraku, ketika kita merindukan kata aman dan damai, ini jadi sebuah harapan kita karena ini kondisi dan keadaan yang kemudian selalu menjadi kerinduan kita bersama. Tapi ternyata saudara-saudaraku, Alkitab memberikan pandangan yang berbeda terkait situasi ini. Ketika ada orang yang menganggap, oh hidup ini so aman, oh hidup ini so baik-baik. Ternyata ketika ada orang yang menganggap bahwa hidup ini baik-baik saja atau sudah aman, sudah damai, ternyata itu jadi sesuatu ancaman yang membahayakan di dalam kehidupan beriman. Kenapa Paulus mengatakan hal yang demikian? Karena Paulus melihat ada indikasi orang-orang kemudian karena tidak takut lagi pada hari Tuhan, maka mereka tidak lagi berjaga-jaga dalam hidup mereka. Firman-Nya kita sudah dengarkan tadi. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman. Tapi dikaitkan di sini bahwa kondisi itu bisa membinasakan manusia. Ini yang kemudian kita sering dengar. Bahwa zona nyaman, zona aman itu dapat membahayakan hidup kita. Dia bagaikan musuh dalam selimut. Kenapa zona aman atau ketika orang merasa aman, merasa semua baik-baik saja itu membahayakan? Karena ketika orang berada pada kehidupan zona nyaman, dia akan tetap berhenti di tempat itu. Atau bahasa lain stagnan. Nah, bisa dibayangkan saudara-saudaraku jika kata stagnan ini kita kaitkan dengan kehidupan beriman. Tatkala iman orang itu jadi stagnan, berhenti, dia tidak bertumbuh, maka tentu ini bisa membahayakan. Mari kita perhatikan saudara-saudaraku kalau kemudian di rumah kita atau di mana saja kita lalu mengambil air dan lalu kita genangkan itu dalam kurun waktu tertentu. Air yang kemudian dalam genangan itu dalam 1 hari, 2 hari, dia tidak diairi aliran yang baru. Maka apa yang terjadi? Di genangan air itu akan bermunculan jentik-jentik nyamuk yang bisa membahayakan. Jadi ketika kemudian iman kita atau hidup kita merasa bahwa sudah aman, nyaman, maka itu bisa membahayakan. Maka akan muncul hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Nah ini yang saudara-saudaraku yang dilihat oleh Paulus dalam bacaan Alkitab ini ketika kemudian bicara soal bahwa Tuhan itu akan datang. Ada begitu banyak orang meremehkan berita ini. Karena menganggap bahwa hidup ini aman-aman. Hidup ini dalam keadaan baik-baik saja. Hidup saya sejahtera, hidup saya sehat. Guna apa? Berbicara soal kedatangan hari Tuhan. Nah firman mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Bisa dibayangkan orang hidup seolah-olah bahwa Tuhan tidak datang, hidup dalam foya-foya, hidup dalam pesta pora, seolah-olah kebahagiaan itu jadi yang kemudian utama dalam hidup. Lalu tiba-tiba Tuhan datang. Dikatakan kepada orang-orang yang punya pemahaman demikian. Kehidupan mereka di saat Tuhan datang bagaikan seorang perempuan hamil yang ditimpa kesakitan yang besar. Jadi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang kedatangan Tuhan ini, ketika mereka hidup dalam kesenangan duniawi mereka dan Tuhan datang,
Hidup mereka digambarkan dalam situasi seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan. Ada kesakitan, ada penderitaan yang besar yang dialami oleh orang-orang yang menganggap remeh berita tentang kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu bagian Alkitab ini mengingatkan kita semua sebagai orang beriman bahwa kedatangan Tuhan itu pasti walaupun kita tidak tahu kapan. Memang saudara-saudaraku, menantikan sesuatu yang tidak pasti itu sangat melelahkan. Di sana pasti akan ada kebosanan yang dinanti tak datang, saudara. Kita semua pasti pernah mengalami hal yang demikian. Menanti sesuatu yang tidak pasti. Tapi ketika bicara soal kedatangan Tuhan, kita bicara sesuatu yang pasti. Walaupun kita tidak tahu kapan dia datang. Dan dalam penantian itu kita butuh mempersiapkan diri agar tidak menganggap remeh pemberitaan tentang kedatangan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita hidup dalam keadaan yang dianggap seperti firman Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Lupa pada Tuhan, hidup menurut hawa nafsu, hidup menurut keinginan sendiri. Sehingga pada akhirnya melupakan bahwa Tuhan itu akan datang. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ketika Tuhan datang ada penderitaan yang seperti digambarkan. Seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan. Berjaga-jagalah, sebab Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ingatkan kami. Ketika kami sudah terlena dengan keinginan dan hawa nafsu duniawi. Firman mengingatkan kami akan kedatangan Tuhan. Jangan biarkan kami menyerahkan hidup kami pada hawa nafsu yang membinasakan. Tapi biarlah kami menyerahkan hidup kami dituntun oleh kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selidiki